Di antara banyaknya jejak kenabian yang abadi dalam sejarah umat manusia, salah satu yang paling agung adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi yang bukan hanya mengajarkan ketauhidan, tapi juga menjadi pelopor dalam membangun rumah ibadah pertama di muka bumi, Ka'bah, yang juga merupakan awal dari berdirinya Masjidil Haram. Ka'bah tidak dibangun di tempat sembarangan. Lokasinya memiliki kedudukan yang luar biasa karena berada tepat di bawah Baitul Ma'mur, sebuah rumah ibadah di langit yang selalu dikelilingi malaikat. Seandainya Baitul Ma'mur jatuh dari langit, maka ia akan jatuh tepat di atas Ka'bah. Para ulama terdahulu menjelaskan bahwa di setiap lapisan langit, Allah menciptakan rumah ibadah khusus bagi para malaikat, dan Ka'bah menjadi refleksi rumah ibadah itu di bumi, ditujukan bagi umat manusia. Allah Ta'ala sendiri yang menunjukkan lokasi suci ini kepada Nabi Ibrahim. Sebuah tempat yang telah Allah tentukan sejak penciptaan langit dan bumi, agar menjadi pusat ibadah dan kiblat umat manusia. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sesungguhnya negeri ini telah Allah haramkan sejak penciptaan langit dan bumi, maka dia merupakan tanah haram dengan ketetapan Allah yang mulia hingga hari kiamat. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Quran Surah Ali Imran, ayat 96-97. Nabi Ibrahim alaihi salam tidak membangun Ka'bah seorang diri. Ia dibantu oleh anaknya tercinta, Nabi Ismail alaihi salam, yang saat itu masih muda namun penuh semangat untuk berbakti kepada ayah dan menaati perintah Allah. Mereka memulai pembangunan dari menggali pondasi yang menjadi dasar bagi bangunan suci itu. Ketika dinding mulai didirikan dan bangunan makin tinggi, Nabi Ibrahim meminta Ismail mencarikan sebuah batu yang istimewa untuk diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Meski dalam kondisi lelah, Ismail tetap bergegas melaksanakannya. Namun, sebelum ia kembali, datanglah malaikat Jibril dengan membawa batu hitam atau Hajar Aswad yang berasal dari India dan dahulu berwarna putih bersih. Batu ini riwayatnya dibawa oleh Nabi Adam alaihi salam dari surga. Seiring waktu, batu itu berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Agar dapat melanjutkan pembangunan bagian atas bangunan, Ismail meletakkan sebuah batu besar sebagai pijakan untuk ayahnya. Dari batu itulah kemudian muncul bekas telapak kaki Nabi Ibrahim, yang hingga masa Rasulullah masih terlihat jelas. Batu ini kemudian dikenal sebagai makam Ibrahim. Awalnya, makam ini menempel langsung pada bangunan Ka'bah. Namun, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, makam tersebut digeser sedikit ke belakang agar jamaah yang ingin sholat tidak mengganggu mereka yang sedang tawaf. Sebagaimana firman Allah, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 125. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam tidaklah langsung beristirahat. Mereka mengangkat tangan ke langit dan memanjatkan doa yang menyentuh hati. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 127-129. Doa ini bukan hanya permohonan agar bangunan mereka diterima sebagai ibadah, tetapi juga permintaan agar negeri Mekah diberkahi dengan keamanan, rezeki berupa buah-buahan, serta keturunan yang taat kepada Allah. Doa tersebut dikabulkan Allah. Mekah kemudian menjadi tanah suci yang aman, tempat segala macam buah-buahan dan rezeki datang dari berbagai penjuru, meskipun wilayahnya tandus dan gersang. Dan dari keturunan Ibrahim alaihissalam pun lahir para nabi, termasuk yang paling mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi, yang diutus untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Bangunan Ka'bah bertahan lama, namun pada akhirnya mengalami kerusakan. Kaum Quraisy kemudian melakukan renovasi, tetapi bentuknya tidak seperti aslinya.
Bagian utara Ka'bah, yang mengarah ke Syam, tidak disempurnakan sesuai bangunan awal yang dikerjakan Ibrahim alaihi salam. Rasulullah mengetahui hal ini dan sebenarnya ingin mengembalikannya ke bentuk semula. Namun karena masyarakat Quraisy baru saja meninggalkan kekufuran, beliau khawatir menimbulkan kegaduhan. Pada masa Abdullah bin Zubair, beliau merenovasi Ka'bah sesuai dengan informasi yang ia dapat dari Aisyah radhiyallahu anha. Namun setelah beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj, Ka'bah kembali diubah sesuai bangunan ala Quraisy atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Ketika mereka tahu bahwa renovasi Abdullah bin Zubair sesuai dengan wasiat Nabi, mereka menyesal. Di era Al-Mahdi bin Mansur, sempat muncul keinginan untuk mengembalikannya seperti semula, namun Imam Malik memberi nasihat bijak, "Saya khawatir Ka'bah jadi permainan para penguasa." Maksudnya, setiap pemimpin baru bisa seenaknya mengubah bangunan Ka'bah. Sejak saat itu hingga kini, bentuk Ka'bah tetap seperti yang kita lihat hari ini.